awal coba dibuka dulu kameranya ya, sambil saya melihat yang sudah muncul siapa saja pagi-pagi. Oke, baik, saya capture screen dulu. Siap, 1, 2, 3. Kemudian yang kedua, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Mungkin ada yang belum mandi, tapi nggak apa-apa. Mumpung kesempatan, ini mungkin semester terakhir kalian bisa kuliah jam 7 pagi. Bangun tidur langsung kuliah, masih bisa. Kemudian untuk semester depan mungkin kalian sudah tidak bisa lagi ya. Silahkan dimanfaatkan kesempatannya sampai terakhir semester ini. Mungkin semester depan kita juga ketemu di TIB, saya tidak tahu teman-teman. Tapi tentu saja untuk kelas offline saya akan jauh lebih disiplin dibandingkan dengan kelas online ya. Oke, pertama saya akan mereview untuk materi siklus akuntansi yang kedua. Kalau teman-teman di presentasi kemarin, kelompok-kelompok sudah membahas tentang siklus akuntansi yang kedua, yaitu siklus produksi dan juga siklus siklus sistem buku besar dan pelaporan. Nanti kalau mungkin teman-teman ada di bagian forum tanya jawab yang jawabannya kurang memuaskan, mungkin bisa ditanyakan lagi di sini, gitu. Kalau mungkin teman-teman ada yang penasaran. Nah, saya tetap akan membahasnya satu persatu untuk yang siklus produksi. Mungkin kalau ada teman-teman yang belum paham dengan yang lain, teman-teman boleh ya untuk request materi apa yang akan yang perlu dibahas lagi oleh teman-teman. Termasuk mungkin materi sebelumnya yang teman-teman masih belum paham, tapi maksudnya sudah lewat, sudah ada ujiannya, tapi teman-teman belum paham, boleh tetap kalian menanyakan. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang siklus produksi. Nah, kemudian kalau di bagian siklus pendapatan dan pengeluaran, kemarin saya tidak terlalu banyak membahas, karena kebetulan untuk dua siklus tersebut relatif mirip ya, dan kemudian juga relatif sederhana. Maka biasanya untuk pemula, itu ketika teman-teman melakukan skripsi atau mengerjakan skripsi, itu rata-rata kakak-kakak kalian itu memilih siklus pendapatan. Itu yang paling populer untuk skripsi. Jadi merancang sebuah sistem untuk siklus pendapatan. Selain itu, kenapa juga kemudian siklus pendapatan itu juga sudah banyak aplikasi-aplikasi atau layanan software gitu ya, yang kemudian membantu pelaksanaan di siklus pendapatan. Contohnya seperti Mokapos ya, teman-teman mungkin pernah dengar atau mungkin kalau pas jajan gitu ya, itu kemudian vendornya memakai point of sales yang dari Moka gitu ya. Yang kemudian kalau kalian lihat kasirnya pakai tablet yang lalu pakai printer kecil. Nah, itu point of sales namanya. Nah, point of sales itu bagian dari siklus pendapatan. Nah, kemudian di sini untuk siklus produksi, ini juga teman-teman yang perlu dikuasai, baik untuk siklus pendapatan, pengeluaran, sumber daya manusia, penggajian, siklus produksi, dan bahkan kemudian untuk siklus sistem buku besar dan pelaporan, ini adalah major business activities-nya atau aktivitas bisnis utamanya. Kenapa kita perlu memahami ini? Supaya kita tahu ketika mengembangkan sistem, itu akan sulit sekali kalau kita mengembangkan sistem langsung secara keseluruhan. Tapi kita perlu melihatnya dari subsistem-subsistem, kemudian berfokus dari subsistem-subsistem tersebut, baru kemudian diintegrasikan. Maka kita perlu tahu batasan dari subsistem itu apa. Apa yang termasuk aktivitas bisnis utama dari siklus tertentu. Kenapa? Karena supaya, oh ini batasannya dia masuk ke siklus produksi. Oh ini dia batasannya masuk ke siklus pengeluaran.
Jadi kemudian dalam pengembangan sistem itu tidak terjadi tumpang tindih, tapi yang terjadi adalah goal kongruent seperti yang disampaikan di awal dulu. Ada kongruensi antara siklus. Nah, maka kemudian di situ setelah kita tahu pembatasannya, maka kemudian di diagram konteks itu kita bisa melihat bagaimana kaitannya aktivitas bisnis atau siklus itu dengan sistem-sistem yang lain. Nah, kemudian yang di sini ini adalah informasi. Apa yang dilakukan? Jadi di dalam bagian sistem informasi akuntansi ini adalah operasional untuk pemrosesan informasi. Jadi yang kita kerjakan itu adalah informasinya. Jadi ketika teman-teman membayangkan membuat data flow diagram, kemudian membuat flowchart atau membuat bisnis proses diagram, itu yang kalian bayangkan bukan barang, bukan bendanya. Ini kita bicara tentang siklus produksi ya. Bukan barang, bentuk barang dalam bentuk berwujud, tidak. Tetapi informasi apa yang terkandung di balik barang tersebut. Nah, kemudian di sini adalah information processing operations. Ya, jadi apa? Nah, siklus produksi ini kemudian biasanya memang untuk lebih mempermudah pembelajaran, maka lalu pada umumnya produksi ini adalah terkait dengan manufaktur. Tapi, atau kemudian barangnya atau bendanya berwujud. Tapi kemudian, ternyata sebenarnya tidak hanya itu saja. Siklus produksi itu juga kita bisa menggunakannya untuk kemudian yang namanya, karena ini kaitannya dengan pemrosesan informasi. Nah, kalau akuntansi biaya mungkin berbeda ya. Tetapi kalau di sini karena kita di sistem informasi akuntansi, karena yang kita proses informasi, maka di sini termasuk juga jasa, alias hasilnya, produknya tidak berwujud, tidak berwujud yang benda gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat seperti ini. Nanti tolong diingatkan di akhir siklus produksi, tolong diingatkan untuk kemudian supaya saya bisa memberikan contoh untuk yang jasa seperti apa, karena di sini akan ke ke manufaktur ya. Nah, kemudian yang kedua, ini nanti tidak akan saya bahas utama karena nanti teman-teman ini cukup melihat daftar ya, daftar ancaman utama dan pengendaliannya. Jadi ancaman dan juga pengendaliannya tentu saja terkait dengan aktivitas bisnis utama ini. Kemudian berikutnya adalah menjelaskan bagaimana cost accounting ya, sistem akuntansi biaya. Nah, seperti yang saya sebutkan, bahwa untuk siklus produksi itu lebih kompleks, karena di sini kita juga harus menguasai yang namanya akuntansi biaya. Informasi apa yang diperlukan di dalam sistem akuntansi biaya, ya. Kemudian sistem perusahaan untuk akuntansi biaya, dan kemudian maka untuk sistem itu biasanya lebih kompleks. Ketika teman-teman kemudian di sistem informasi akuntansi, kalian mengambil konsentrasi itu, maka yang perlu kalian pelajari itu tidak melulu tentang sistem informasi akuntansi saja, tetapi kalian harus menguasai juga yang namanya akuntansi manajemen, juga bagaimana kemudian standar akuntansi keuangan, dan juga sekaligus perpajakan. Jadi sebenarnya karena sistem informasi akuntansi itu lebih pada ke supporting ya, supporting dari core-nya akuntansi, maka justru ketika kalian belajar sistem informasi akuntansi itu teman-teman perlu sekali untuk mempelajari semuanya. Ya. Maka kemudian biasanya tidak banyak kalau yang memilih untuk mengerjakan skripsi sistem. Karena ketika kalian menjalankan yang namanya perancangan sistem, itu berarti kalau kalian mengerjakan sistem siklus pendapatan, itu ya berarti kalian tahu bagaimana pemungutan PPN prosesnya. Kemudian untuk kalau kalian mengerjakan siklus produksi, ya kalian paham tentang cost accounting. Lalu kemudian kalau kalian mengerjakan sistem buku besar dan pelaporan, berarti kalian harus menguasai perpajakan dan juga menguasai standar akuntansi keuangan atau SAK, bisa membedakan kapan memakai SAK umum, kapan memakai etap, dan kapan memakai EMKM. Nah, itu
kemudian sistem seperti itu. Termasuk bagaimana dengan tax planning ya di sistem besar dan pelaporan. Maka biasanya tantangannya lebih besar. Hanya memang kalau kalian mengambil skripsi di bidang sistem informasi, khususnya yang di sistem buku besar dan pelaporan, itu berarti kalian akan menguasai seluruh inti dari program studi akuntansi itu apa sih yang dimaksudkan, dan mungkin pada saat akan mempermudah teman-teman untuk kemudian ketika interview pekerjaan ya. Nah, rata-rata teman-teman yang kemudian dari skripsinya bagus di bidang sistem informasi, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang cukup bagus juga. Karena mereka untuk tes gitu, untuk interview mereka sudah menguasai ya, sudah bisa bercerita. Nah, ini kemudian key decision. Nah, ini out of the topic sedikit ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau skripsi, ini baru, kalian semester berapa ya ini? SIA itu? 4, Bu. Semester 4, Bu. Oke, semester 4 ya. Semester 4 itu kan berarti kira-kira 2 semester lagi teman-teman kemudian akan mengambil MPAT ya. Itu di penelitian akuntansi terapan ya, untuk mulai tahapan awal dari skripsi. Kalau saran saya sih dari awal, ini sudah semester 4, berarti mata kuliah inti itu sudah diberikan. Jadi mulai dari semester ini teman-teman sebaiknya sudah mulai membuka-buka jurnal, membaca jurnal, kemudian untuk mencari tahu nanti saya pengen skripsinya apa sih, gitu ya, supaya nanti pada saat MPAT kemudian sudah tahu mau mengerjakan apa. Tapi buatlah kira-kira beberapa alternatif ya, supaya nanti kalau kemudian kalian tidak bisa mendapatkan dosen tertentu, kalian bisa berpindah ke yang lain untuk kemudian bisa mengajukan judul dengan cepat. Itu saran saya. Dan kalau kalian mencari judul skripsi, kira-kira yang kemudian akan berguna ketika teman-teman nanti sebagai sebuah portofolio ya, ketika teman-teman nanti mencari pekerjaan. Jadi kalian bisa dengan bangga cerita, oh skripsi saya seperti ini loh, saya pernah mengerjakan ini. Apa yang sudah saya praktekkan dari hasil yang dari hasil kuliah saya. Oke, next, ini adalah siklus produksi. Data flow diagram konteksnya teman-teman bisa melihat bahwa ini prosesnya hanya ada satu untuk data flow diagram konteks. Ada production cycle, artinya adalah kita sekarang sistemnya yang kita bangun adalah siklus produksi. Nah, siklus produksi itu dia punya kaitan dengan entitas luar apa? Maksudnya entitas luar adalah semua yang di luar siklus produksi. Maka di sini kita harus tahu apa sih yang termasuk di dalam aktivitas bisnis siklus produksi. Karena begitu dia dari luar aktivitas bisnis utama, maka dia akan dikategorikan sebagai entitas luar, seperti ini. Revenue cycle, ini entitas luar, karena dia tidak ikut dalam menjalankan siklus produksi, tetapi hanya menyumbang informasi. Informasinya berupa input, customer order, dan juga sales forecast, ini inputnya. Sementara dia akan mendapatkan output finished good. Revenue cycle, dia berarti akan memberikan customer order dan sales forecast dengan harapan akan mendapatkan informasi tentang finished goods. Nah, finished good ini dia mencakup juga deskripsi barangnya, informasi barangnya, termasuk juga dengan harga, atau bukan harga ya, maksudnya biaya untuk memproduksinya. Nah, setelah mendapatkan customer order atau sales forecast, biasanya customer order ini kalau perusahaannya itu berbasis ini ya, job order ya, maksudnya berbasis pesanan berdasarkan proses, pesanan memproduksi berdasarkan pesanan, maka dia akan pakai customer order. Tapi kalau kemudian barangnya diproduksi secara massal, ada ataupun tidak ada, ini akan menggunakan sales forecast. Nah, ini yang kemudian masih menjadi satu bidang. Sales forecast ini sangat penting ya teman-teman, akan lebih baik kalau kalian itu lalu mampu menyusun sebuah informasi tentang sales forecast ini. Akan seperti apa sih sales forecast itu? Nah, ini yang kemudian lalu di sales forecast ini lalu biasanya dia pakai namanya financial modeling. Nah, ini yang lagi tren
maksudnya lagi banyak diperlukan. Jadi kalau akuntansi yang hanya menginput jurnal, kemudian posting buku besar, dan membuat laporan keuangan, itu sudah mulai bisa digantikan oleh robot ya, kecuali di bagian adjusting entries, bagi jurnal penyesuaian, tinggal masukin jurnal penyesuaian aja. Tetapi untuk bagian yang rutin, itu sudah bisa digantikan oleh artificial intelligence atau diotomasi oleh software. Tapi kemudian untuk pembuatan skenario, financial modeling, ini yang kemudian belum bisa digantikan oleh robot. Nah, untuk kemudian itu, teman-teman itu perlu menguasai Excel. Gitu ya. Nah, lalu di sini ada purchase requisition. Setelah mendapatkan customer order dan juga sales forecast informasi tentang itu, di bagian production cycle kan dia bisa menghitung berapa jumlah barang ya dari sales forecast dan customer order kan kemudian menentukan berapa jumlah barang yang harus diproduksi. Lalu di sini kan ada tiap barang itu terdiri dari apa sih, kalau masakan ya resepnya apa. Tapi kalau di production cycle namanya bill of material, artinya daftar barang yang diperlukan untuk kemudian menghasilkan satu produk. Nah, kalau sudah ketemu bill of materialnya, lalu kemudian mengeluarkan yang namanya purchase requisition atau permintaan pembelian dan juga kebutuhan. Ya. Nah, ini labor cost dan kemudian labor availability juga di sini ya. Ini artinya adalah berapa sih tenaga kerja yang diperlukan untuk melakukan produksi barang sekian pada waktu sekian. Nah, ini kemudian labor needs-nya itu lalu diinformasikan ke human resource management. Nah, nanti untuk informasi dari SDM ini adalah ketersediaan tenaga kerja dan juga biayanya. Nah, lalu expenditure cycle ini yang kemudian akan melakukan pembelian. Nah, maka di sini kenapa kita membahas batasan aktivitas bisnis? Karena di production cycle itu cukup mengeluarkan purchase requisition. Tapi yang beli adalah expenditure cycle. Jadi nanti untuk penentuan vendor, keputusan kunci, itu bukan haknya production cycle, tapi dia adalah miliknya expenditure cycle. Jadi pengambilan keputusan tentang siapa vendor yang cocok dan sebagainya itu di expenditure cycle yang dia akan melakukan perhitungannya. Nah, di purchase requisition ini biasanya kemudian nanti kita akan melihat ya harga pokok produknya ya. Nanti kemudian ada overhead dan raw material ya. Pengeluarannya itu kan nggak cuma yang diminta dibeli, tetapi juga ada overhead, misalnya listrik ya, dan kemudian pemeliharaan gedung dan sebagainya ya, yang terkait akuntansi biaya ya, ada overhead dan juga ada raw material. Nah, maka kemudian setelah proses produksi, maka akan menghasilkan barang jadi, dan ini lalu akan menghasilkan laporan untuk manajerial dan juga untuk transaksi jurnalnya, ya. Untuk penjualan itu kan akan dibuat oleh revenue cycle, untuk pengeluaran akan dibuat oleh expenditure cycle. Jadi output siklus produksi yang akan dipakai oleh sistem buku besar dan pelaporan itu hanya cost of goods manufacture atau HPP, harga pokok produk. Begitu. Nah, kira-kira apakah sudah jelas gambarannya untuk konteks ini? Belum ada pertanyaan? Oke, baik. Kemudian berikutnya, nah ini ya, ini aktivitas utamanya adalah manufaktur produk. Nah, bagaimana kalau kemudian kita bicara tentang jasa? Ya, jasa juga sama saja ya. Kemudian kan ada barang yang diproduksi, bukan ada jasa yang diproduksi dan bagaimana prosesnya. Nah, ini kemudian sama-sama di jasa juga ada product design. Ya, layanan seperti apa yang diberikan, fitur apa yang diberikan gitu ya. Kemudian ada planning and scheduling ya. Ini ada production operation, itu bagaimana jasanya siap diberikan ya. Cuman bedanya kalau di jasa itu biasanya hanya di product design, kemudian planning and scheduling, lalu cost accounting, itu untuk jasa. Tetapi kalau karena kan kemudian deployment jasanya atau
namanya pemberian jasanya itu kan nanti masuk di siklus pendapatan. Kalau di perusahaan dagang kita nggak ada siklus produksi ya teman-teman. Jadi kalau kalian diminta mengembangkan sistem di perusahaan dagang maka kalian nggak akan pakai siklus produksi. Jadi cuma siklus pendapatan, pengeluaran, penggajian, dan kemudian sistem buku besar dan pelaporan. Nah kalau di kalau di manufaktur berarti dia ditambahkan ini ya. Bedanya cuma ini aja di production operation. Sementara kalau di di perusahaan jasa ada production design, planning and scheduling juga sama, kemudian cost accounting. Nah, kita melihat tadi ada revenue cycle dan kemudian revenue cycle memberikan informasi customer order dan sales forecast. Ya. Sama. Kemudian ada informasi tentang purchase requisition, lalu ada informasi tentang raw material. Nah, mestinya ada satu lagi dia. Ada raw materials dan kemudian ada satu lagi, ini overhead cost-nya masuk di sini ya. Informasi overhead cost dan juga raw materials-nya dia masuk ke tahap 4 di cost accounting. Jadi teman-teman melihat ini yang disebut sebagai konsistensi data flow diagram. Jadi kalau tadi dari revenue cycle masuk ke sistem, itu ada sales forecast dan customer order, inputnya. Kemudian dia mendapatkan output finished good. Nah, ini sudah ya. Ini sistemnya 1, 2, 3, 4. Jadi yang proses bundar besar satu tadi jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 4 proses tersebut. Nah, harus sama. Yang tadi masuk dan keluarnya harus sama. Dari revenue cycle ada sales forecast, customer order. Dan kemudian dia mendapatkan finished good. Sementara untuk expenditure cycle ada purchase requisition dan juga raw material dan overhead cost. Lalu kemudian ada laporan untuk manajemen dan ada cost of goods manufacture. Nah, baru selain itu ini adalah tambahan-tambahan. Nah, tadi belum ada. Kalau di konteks ini nggak ada bill of material, operation list ini ya. Nah, ini akan muncul di sini. Ya, teman-teman. Nah, ini pas di konteks nggak kelihatan karena dia ada di dalam sistem ya. Nah, lalu kalau product design ini kemudian nggak ada, kebetulan kalau di contoh ini, lalu nanti yang akan dijelaskan yang ini ya, planning and scheduling ya. Maka kita lihat ada yang berikutnya. Ini nanti kalian bisa lihat ya, nggak perlu. Sebentar. Oke. Kalau yang ini dia nggak ada DFD level 1-nya ya. Dia hanya ada DFD level 0, karena kemudian di sini berarti ya sudah, planning and scheduling aja, nggak ada langkah-langkah yang lain. Kemudian di sini, ini kalian bisa lihat di tabel, di buku. Kemudian, nah ini yang pengendalian, ini yang perlu saya garis bawahi. Ini accounting analysis of cost, ya, arising from product design choice. Itu berarti untuk tahapan product design pun itu sudah perlu untuk pertimbangan atau perhitungan cost. Dan juga dengan analisis garansi dan analisis biaya perbaikan. Maka dalam pengembangan siklus produksi itu kita perlu memasukkan akuntansi biaya. Nah, ini untuk over and under production, ini perencanaan produk, kemudian ini pengendaliannya. Ini cost accounting ya. Kemudian ini untuk cost accounting-nya, ini teman-teman ini job order costing, proses costing, kemudian activity based costing. Kalau barangnya unik, ya pakainya job order costing ya, karena biasanya dia sesuai dengan pesanan. Tapi kalau barangnya massal, dia bisa pakai proses costing. Tapi kemudian yang sekarang cukup lengkap, cukup kompleks ya, ini adalah activity based costing. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara rinci ini. Kalian udah dapat akuntansi biaya belum sih? Sudah, Ibu. Sudah? Sudah. Nah, sudah. Berarti sudah kenal ya dengan tiga ini, job order costing, proses costing, dan activity based costing? Iya, Bu, sudah pernah dipelajari. Gimana?
Sudah pernah dipelajari, Bu. Oh, sudah. Berarti saya nggak perlu ya, karena di akuntansi biaya pasti lebih lengkap daripada yang saya sampaikan. Karena di sini ini kita hanya melihat, oh ada yang ini, mana yang dipakai. Kemudian mana informasi yang akan kita pakai di dalam sistem. Tapi tentu saja teman-teman perlu menguasai masing-masing ya untuk kemudian memilih. Walaupun kalian kemudian memilih activity based costing, lalu teman-teman pada saat memberikan pilihan itu ke manajerial, itu kalian harus bisa memberikan alasan kenapa kok nggak pakai proses costing, kenapa nggak pakai job order costing. Nah, ini kalian bisa pakai yang namanya financial model untuk kemudian melakukan pemilihan. Jadi dibuat modeling. Kalau pakai job order costing, nanti hasilnya bagaimana? Kalau pakai job order costing, hasilnya bagaimana? Kalau pakai proses costing, hasilnya bagaimana? Dan kalau pakai activity based costing, hasilnya bagaimana? Nah, ini kalian bisa kemudian merancang model untuk melihat skenario. Kapan kita pakai job order, proses costing, dan activity based costing. Apa dampaknya terhadap laporan keuangan? Nah, ini kemudian fungsinya financial model seperti itu. Oke, ini untuk yang siklus produksi. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan. Oke, belum ada. Baik, kemudian saya lanjutkan untuk ke bagian siklus sistem buku besar dan pelaporan. Di sistem buku besar dan pelaporan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini merupakan muara ya, merupakan kunci. Nah, untuk kemudian kalian bisa membuat sistem buku besar dan pelaporan, itu tentu saja teman-teman harus tahu yang namanya format laporan keuangan. Nah, format laporan keuangan itu kemudian tentu saja kalian harus tahu yang namanya SAK, ya, standar akuntansi keuangan. Nah, kemudian dari format laporan keuangan itu artinya adalah kita sudah tahu tentang output informasi yang akan dihasilkan. Nah, output informasi itu selain format laporan keuangan, juga ada laporan manajerial. Laporan manajerial itu yang kemudian yang kita sebut sebagai information needs, selain laporan keuangan ya. Information needs-nya apa? Kita perlu mengidentifikasi information need ya terkait dengan output informasi. Kemudian juga setelah laporan manajerial, kita tahu ada format laporan keuangan, kemudian kita tahu prosesnya kan, dari mulai buku besar dan kawan-kawan, begitu berarti kita harus bisa menentukan
kemudian manajer apapun. Nah, tapi ada juga yang kemudian treasurer. Nah, ini controller ini biasanya kemudian ya ada controller sendiri, bisa juga dari internal audit. Nah, ini kemudian yang lalu memberikan adjusting entries. Nah, fungsi utama itu dari sistem buku besar dan pelaporan itu adalah mengumpulkan dan mengelola aktivitas siklus akuntansi, aktivitas pendanaan, aktivitas investasi, aktivitas penganggaran, dan penyesuaian. Nah, langkah-langkahnya atau aktivitas utama di dalam sistem ini adalah mulai dari mengupdate general ledger. Karena apa? Kita mendapatkan informasi ya. Ini teman-teman lihat ya. Tadi yang 4 tadi dari expense, kemudian revenue, lalu production, dan gaji, dia masuk sebagai accounting subsystem disebutnya. Lalu ada journal entry. Nah, dari treasurer tadi ada financing dan investment. Nah, ini kemudian di sini disingkat sebagai journal entry. Dan dia akan dipakai untuk mengupdate general ledger. Nah, ini adalah general ledger ya, arsip, journal ledger, journal voucher. Nah, lalu berikutnya adalah memposting adjusting entries, karena dia mendapatkan dari controller, ada adjusting entries. Ini kemudian laporannya. Laporannya kalau tadi cuma disebut report, tetapi reportnya sebenarnya ada beberapa ya, ada financial statements, kemudian ada budget and report. Ada budget plan, dan kemudian ada laporan penganggaran dan laporan manajerial. Kemudian trial balance, prepare financial statement, dan produce managerial report. Managerial report itu karena kemudian terkait dengan budget plan. Ini sebenarnya ada satu lagi ya, dari budget director lalu ada lagi informasi. Nah, ini untuk ya. Nah, untuk ancaman-ancamannya teman-teman nanti bisa lihat di tabel jelasnya. Ini tidak perlu saya jelaskan ancaman-ancamannya. Paling yang ini ya, yang untuk semua sistem itu harus ada audit trail ya. Jadi bisa ditelusur, bisa melakukan penelusuran balik maupun penelusuran backward maupun forward. Maksudnya backward dan forward artinya bahwa angka sekian, misalnya angka 1000 itu nanti dia akan menjadi apa? Atau dan sebaliknya angka 10.000 misalnya income itu dari mana? Nah, itu berarti ada audit trail, lalu ada backward and forward ya, backward and forward trail. Oke, yang ini tidak. Nah, ini XBRL. XBRL itu berarti ada tagging data dari Extensible Business Reporting Language. Ini seperti coding, ada kode pemrograman. Sebelumnya itu dari accounting data, lalu kemudian langsung untuk menyiapkan laporan. Karena ada create reports ya di sini. Nah, kalau menyiapkan laporan langsung, maka dia kemudian laporannya bisa dihasilkan dalam bentuk teks, PDF, spreadsheet, ataupun HTML, Hypertext Markup Language. Nah, ini kemudian ini soft copy ya, jadi ada transmisi elektronik yang diterima oleh various user. Nah, tetapi kan ini seperti ini ya, nah nggak bisa langsung masuk ke analisis, kenapa? Dia harus mengentry data lagi. Baru kemudian mengorganisasi dan menyimpan data. Jadi dari laporan ini, dia harus di-entry ulang ke dalam software si user. Jadi accounting data. Baru setelah itu, nanti setelah ini, baru kemudian dia bisa dilakukan analisis. Nah, berbeda dengan XBRL. Nanti kalau sudah ada XBRL, berarti dia akan di-tagging. Ya, diberi tag lalu akan ketemu XBRL Business Report. Nah, ini lalu akan diambil various user. Nah, XBRL ini dia bisa kemudian dianalisis dengan software yang sudah XBRL friendly ya, sudah kompatibel dengan XBRL friendly untuk kemudian langsung dilakukan analisis. Nah, XBRL itu dia memberikan tag, dia memberikan tanda. Seperti kalau kalian punya koper, kemudian diberi tagging. Nah, itu seperti itu. Hanya bedanya kalau XBRL yang diberi tagging itu adalah ininya apa? Informasinya diberi tag.
Nah, di dalam XBRL itu ada dokumennya, instance dokumen, contoh dokumennya, isi dokumennya, dan setiap keping data di dalam XBRL itu disebut sebagai elemen. Misalnya kalian menemukan angka 10.000 itu sebagai elemen income. Misalnya. Maka kemudian ini 10.000 itu akan dideskripsikan sebagai income. Ini kan kepingan datanya ya, elemen. Nah, kemudian dia akan dideskripsikan income. Nah, ini data mendeskripsikan data namanya metadata. Kemudian ada taksonomi, itu yang mendeskripsikan elemen dan relationship dan hubungan. Ada skema. Kemudian ada definisinya, itu ditaruh di taksonomi. Jadi metadatanya nanti ditaruhnya di taksonomi. Kemudian ada link base, itu untuk mendeskripsikan relasi between elements, ya, antara elemen. Misalnya kalian menemukan data Rp1.000 dan kemudian kalian menemukan ada data 10.000. Yang di sini dia income, yang di sini penjualan. Nah, kan ada taggingnya. Nah, ini kemudian dia akan ada link base-nya. Berarti income dari penjualan berarti dia ada relasi calculation, ya. Ada relasi calculation. Nah, kemudian bagaimana kemudian kalau ada angka-angka, misalnya ada 500, 200, 1000. Nah, kemudian dia ternyata dia untuk beli untuk listrik, kemudian untuk telepon, ya. Kemudian misalnya untuk air, gitu ya. Nah, lalu dia akan diklasifikasikan sebagai biaya. Nah, ini yang lalu disebut sebagai presentation, how to group element. Seperti itulah XBRL. Nah, siapa yang melakukan tagging XBRL? Tentu saja itu biasanya perusahaan yang go public itu wajib melakukan tagging XBRL. Supaya apa? Supaya kemudian informasinya lebih bisa diakses oleh user dengan mudah. Nah, di sini kemudian pengendaliannya ya. Kalau lalu di sini adalah laporannya jelek nih. Ya, laporan dengan kemudian grafiknya nggak baca, susah dibaca, dipahami, dianalisis. Nah, maka di sini kemudian ada salah satu kontrolnya ada responsibility accounting, balance scorecard, dan juga kalian belajar merancang yang namanya grafik ya. Jadi teman-teman itu perlu sebenarnya kalian perlu benar-benar menguasai Excel. Karena selain kalian juga bisa membuat model keuangan, kemudian juga bisa membuat otomasi hitungan, ya, kalkulasi. Yang selain itu juga dia bisa kemudian memberikan graph. Nah, ini yang masih kurang kita. Karena graph ini yang kemudian sebenarnya adalah bagian dari visualisasi. Visualisasi informasi. Nah, ini kalau balance scorecard ini teman-teman sudah belajar balance score, kalian sudah dapat mata kuliah SPM belum ya? Sistem pengendalian manajemen sudah dapatkah? Belum, Ibu. Belum? SPM belum dapat ya? Belum. Ya, nanti kalian akan mendapatkan tentang informasi balance scorecard ini. Jadi kalau biasanya yang namanya kinerja perusahaan atau kinerja organisasi, itu pada umumnya kalau dulu sebelum ada balance scorecard, itu pada umumnya dia hanya bicara tentang finansial, tentang keuangan saja. Tetapi dengan balance scorecard itu nggak cuma finansial, tetapi ada juga dari sisi pelanggan, operasional internal, dan juga inovasinya. Inovasi dan pembelajaran, bagaimana perusahaan itu berkembang. Karena kita menemukan banyak sekali perusahaan yang kemudian nggak bertahan karena dia tidak berinovasi. Ya. Kemudian ada di balance scorecard itu ada kelihatan, ada target dan ada aktual, ada tujuan dan ada pengukurannya. Jadi kita bisa melihat bagaimana suatu perusahaan itu apakah dia mampu mencapai tujuan perusahaannya. Nah, itu yang saya bagikan hari ini. Mungkin ada pertanyaan teman-teman. Dan boleh bertanya apapun. Silakan. Minggu depan saya akan berikan kuis untuk teman-teman, kuis tentang sistem akuntansi, siklus akuntansi ya. Baik, Bu.
Halo, belum ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, jadi sebenarnya untuk seperti analisis dan perancangan sistem itu sebenarnya bermuara dari sistem informasi akuntansi ya. Kalian mulai dari yang namanya siklus akuntansi, kemudian menentukan pengendaliannya. Nah, itu di perancangan evaluasi dan analisis sistem seperti itu. Ya, nggak ada pertanyaan, benar nih. Permisi, Bu. Gimana? Izin tanya. Silakan, Clara. Terkait tugas yang berpasangan tugas UAS itu dikumpulinya tanggal 10 atau tanggal 3 ya, Bu? Oh, sebentar, saya lihat. Sebentar ya. Kayaknya saya melakukan... Lah, kalian mau tanggal berapa kira-kira yang enak? Saya demokratis aja deh. Mau lebih cepat atau mau lebih lambat? Soalnya kalau lebih lambat nanti teman-teman kalian kan terlalu dekat dengan UAS, nanti semuanya dikerjakan pada hari yang sama. Bentar, saya cek dulu ya, saya salah memasukkan tanggal mesti. Saya lihat dulu, berarti di daftarnya, di desain saya. Ini tanggal 10 saya berikan. Di desain saya tanggal 10. Iya, Bu. Di Word-nya tanggal 3, Bu. Oh, di Word-nya tanggal 3. Ya sudah, kalau ini apa namanya, di sini, tugas akhir berpasangannya, kalau di sistemnya tanggal 10, kalian pakai yang di sistem aja ya. Baik, Bu. Ya, nanti kan saya melihat terlambat atau tidak terlambatnya itu dari sistem. Oh iya, kalaupun kalian terlambat mengumpulkan, misalnya tanggal 10 lalu mendadak terjadi sesuatu hal, itu tetap kumpulkan ya. Paling status kalian jadi late, saya akan memberikan pengurangan poin untuk konsekuensi, sebagai konsekuensi keterlambatan, termasuk juga tugas-tugas sebelumnya. Kalau misalnya kalian masih bisa submit di sistemnya, silahkan tetap disubmit. Paling nanti cuman ada ketentuan keterlambatan, saya akan memberikan penalti keterlambatan, tetapi yang penting jangan sampai kosong. Ya, jadi untuk setiap komponen itu kalian jangan sampai kosong. Jadi tetap kalian melakukan gitu ya. Jadi misalnya, kan saya nggak tahu juga ya, bisa mendadak tiba-tiba kalian ada sesuatu karena tipikalnya adalah tipikal sangkuriang gitu ya, yang kemudian bekerja sampai sangkuriang kan kalau tipikalnya sangkuriang dia bekerja sampai pagi, kemudian selesai nggak sih sangkuriang kerjaannya? Nah, kalau sangkuriang itu kan dia kerjanya semalam mengerjakan kerjanya, atau kemudian ketika ayam jantan berkokok dia nggak selesai ya kerjaannya. Nah, mungkin kalau kalian tipikal sangkuriang mendadak nggak selesai gitu ya, silakan tetap dikumpulkan terlambat, tetapi saya akan memberikan penalti keterlambatan, tetapi yang penting nilainya jangan sampai kosong. Nah, akan lebih baik lagi kalau paling pol gitu ya, kalian wayangan aja ya. Kalau wayangan kan subuh udah selesai. Nah, kalau bisa sebelum hari H itu teman-teman sudah selesai. Seperti misalnya hari ini kan sebenarnya kalau kalian sudah mulai mengerjakan tugas berpasangannya, kan kita bisa mendiskusikan di sini ya. Maksudnya kalau kalian mau konfirmasi ada yang belum paham, kita bisa diskusikan di sini. Tapi sepertinya kalian belum mengerjakan. Atau mungkin ada yang sudah mengerjakan, mau dikonsultasikan juga boleh. Begitu, Clara? Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Mau tanya lagi, Bu. Silakan. Kan yang di Word itu kan kita ada kayak yang poin kedua kan pada bagian siklus bisnis tersebut menentukan kayak input, output, proses itu loh, Bu. Yes. Itu kita salah satu kan, Bu, atau harus ada semuanya? Ya harus ada semuanya dong. Nah, saya buka dulu yang dari, saya share dulu ya.
Saya buka Word-nya. Pakai lama. Oke, yang ini ya. Kita lihat. Ya. Ini ya, yang mana? Ini input semuanya. Kalian semua ditentukan semua. Maksudnya perusahaan yang Anda pilih ya. Bukan memilih poinnya, tetapi perusahaannya. Kan kalian di sini memilih perusahaan kan, memilih salah satu siklus kan? Ya, kalian memilih salah satu siklus ya. Nah, maksudnya memilih salah satu siklus tuh kalian mau fokus di siklus pendapatan, mau fokus di siklus pengeluaran, ya. Kemudian mau fokus di siklus penggajian atau sistem buku besar dan pelaporan, itu silahkan, itu yang siklusnya dipilih. Nah, kemudian kalian kan akan menentukan perusahaan, ya. Kalian memilih perusahaan. Mana perusahaan yang akan kalian pakai sebagai ini apa namanya pilihannya yang akan kalian memilih satu perusahaan lah, mau pakai perusahaan yang di internet ada Gojek dan sebagainya gitu ya, atau kemudian tempat kalian biasa makan gitu ya. Nah, boleh silahkan. Nah, lalu kemudian kalian kan sudah memilih satu perusahaan. Nah, silahkan kemudian proses bisnisnya apa yang terjadi di perusahaan Anda, perusahaan yang dipilih Anda itu. Nah, proses bisnisnya tentu saja proses bisnis yang sesuai dengan salah satu siklus yang dipilih. Jadi sebenarnya pertama kalian memilih perusahaannya apa. Kemudian berikutnya memilih siklus apa yang mau dipelajari. Jadi bisa berkebalikan ya, maksudnya kalian mau milih siklusnya dulu apa, baru menentukan, oh saya mau mempelajari siklus pendapatan di perusahaan A. Atau kemudian kalian mau pilih perusahaannya dulu, oh dari perusahaan itu saya pengen dapat izin nih mempelajari siklus penggajian. Nah, baru kemudian ini input, proses, dan output. Inputnya apa sih di proses bisnis tersebut? Kemudian proses yang dilakukan apa, kemudian outputnya apa. Nah, ini seperti di sini tadi, yang sudah saya sampaikan tadi di sini. Mana share screen-nya? Nah, sebelum menggambar data flow diagram, itu kan teman-teman, aduh kenapa ini malah namanya general ledger yang produksi aja. Nah, di sini itu kalian mendaftar ya, membuat daftar apa inputnya, ini input, sales forecast, customer order, itu input. Jadi nanti kalian di sini ya, input, misalnya kemudian input dari misalnya kemudian inputnya, karena misalnya kalian milih siklus produksi, berarti inputnya apa? Inputnya adalah customer order, kemudian ada apa lagi untuk siklus produksi tadi? Karena dia kalian misalnya bikin perusahaan yang dipilih adalah modiste ya, jahit gitu ya, ada customer order, kemudian ada input tentang apa saja lagi gitu ya. Lalu misalnya kemudian ada outputnya, ada prosesnya apa? Prosesnya di situ adalah dia melakukan, bisa jadi misalnya penerimaan pesanan, baru kemudian boleh loh urutannya berbeda karena tergantung dari perusahaannya. Penerimaan pesanan dulu, misalnya baru desain produk, ya. Karena ini misalnya modiste, ya prosesnya desain produk. Kemudian yang ketiga adalah proses produksinya. Kemudian berikutnya adalah apa namanya cost accounting-nya. Nah, baru kemudian output-nya apa? Output-nya misalnya kemudian ada
barang jadi, informasi barang jadi, kemudian ada informasi tentang harga pokok produk, misalnya seperti itu. Nggak cuma ini ya, maksudnya ini cuma jadi contoh aja ya. Teman-teman ada customer order, kemudian misalnya ada input tentang bahan baku, dan juga ada bahan overhead, misalnya seperti itu. Nah, atau kemudian misalnya kalian kalau kalau misalnya kemudian ini kan kalau ini ya, ini saya kalau ini modiste sama-sama di fashion. Kemudian di sini kemudian modiste atau benar ya, butik modiste begal, gitulah kira-kira yang berdasarkan pesanan. Lalu kemudian kalau ini misalnya dari perusahaan pakaian ya, manufaktur pakaian. Nah, ini kan misalnya bisa inputnya ini misalnya kalau ini dia pakainya sales forecast. Nah, kemudian sama bahan baku dan overhead. Lalu untuk prosesnya mungkin di sini dia sedikit berbeda karena dia perusahaan, dia produknya massal, dia mulai dari desain produk dulu. Desain produk, kemudian penerimaan pesanan, kemudian proses produksi, kemudian penerimaan pesanan. Sorry, ini jadi keliru saya. Ini ding. Penerimaan pesanan itu masuknya ini ya. Jadi ini benar juga sama. Jadi penjadwalan ya, penjadwalan. Nah, kemudian sama ya di sini desain produk, penjadwalan, proses produksi dan cost accounting. Nah, seperti itu. Misalnya ini inputnya ya, prosesnya apa, outputnya apa. Contohnya seperti itu untuk soal itu. Seperti itu kira-kira. Iya Bu, terima kasih atas penjelasannya Bu. Sudah jelas sekarang? Mungkin saya akan jelaskan sekalian yang lain ya, maksudnya apa ya. Jadi di sini kan berarti Clara sudah menentukan perusahaannya apa? Sudah Bu. Oke, sudah tahu perusahaannya apa ya. Berarti kan bagaimana kemudian mengidentifikasi ini. Karena mengidentifikasi input, proses, dan output, itu nanti setelah itu kan akan lebih mudah ketika nanti akan membuat data flow diagramnya. Karena kita tahu, oh inputnya ini. Nah, input ini kita dapat dari mana sih? Nah, itu kan kita bisa tahu. Lalu berikutnya, setelah membuat, ini kan konsep ya, di 1 dan 2 itu sebenarnya kalian membahas konteksnya dan konsep. Nah, baru di nomor 3, itu sebenarnya kalian masuk ke ininya, ke perusahaannya. Nah, tujuan perusahaannya apa? Berarti kalian kan perlu melakukan wawancara ya. Kemudian kesesuaian tujuan perusahaan dengan teknologi informasi. Kemudian informasi apa yang bisa diperoleh eksternal stakeholder? Bisa partner bisnis, supplier, customer, regulator, konsultan, auditor eksternal. Ini tergantung siklusnya. Ya, tergantung siklusnya. Kalau yang input, proses, output ini kan harus semua tadi ya, maksudnya input, proses, output harus kalian sebutkan. Tapi ini external shareholder, ini contohnya saja. Kan kalau kalian siklus pendapatan, betul kalian external shareholder-nya customer. Tetapi ketika kalian siklus pengeluaran, customer itu nggak perlu masuk di pertimbangan kalian sebagai external stakeholder. Ya, jadi kalian identifikasi external stakeholder apa yang akan berhubungan dengan sistem yang kalian kerjakan. Nah, kemudian setelah menentukan jenis informasi yang bisa diperoleh external stakeholder, itu ini ya, apakah semua informasi yang dimiliki oleh perusahaan dapat diketahui oleh pihak eksternal stakeholder? Kemudian, bagaimana Anda mengetahui perusahaan memiliki teknologi informasi yang aman dan handal bagi pihak eksternal stakeholder ya. Dan kemudian bagaimana Anda mengetahui perusahaan mematuhi aturan yang berlaku. Nah, ini input, proses, dan output, artinya informasi apa saja yang bisa diperoleh external stakeholder itu harus berkaitan dengan outputnya. Jadi di bagian output ini kalian harus detail informasi apa sih yang diperlukan. Kalau tadi saya yang berikan contoh itu
output secara garis besar saja ya, masih in general ya. Maksudnya output secara teori. Tetapi di input, proses, dan output yang harus kalian kerjakan, ini harus sesuai dengan perusahaannya, kondisi perusahaannya. Begitu. Nah, kemudian ini, output ini kemudian dia harus terkait dengan di sini. Jadi, lebih tepatnya jawaban yang C, itu dia harus sinkron dengan output di sini. Dengan output ini, maka external stakeholder akan mendapatkan informasi apa. Begitu. Akan mendapatkan informasi apa, bagaimana dia mendapatkannya, dan itu apakah aman dan handal, lalu apakah informasi itu bisa menyebutkan bahwa apakah ada aturan dan peraturan yang dilanggar di situ. Kayaknya nggak terlalu banyak ya, saya tidak minta kalian mengidentifikasi siklus. Jelas, teman-teman? Bu Ilsyah mau nanya, boleh, Bu? Ya, silahkan, boleh, silahkan. Bu, jadi tuh, Bu, kalau kami lihat untuk yang topik yang salah satu siklus itu kayaknya sudah dibagi nggak sih, Bu? Oh iya ya, sudah dibagi ya? Nah, kami kan Enggak, dapat dibagi di mana ya, sebentar. Saya baginya kapan? di kayak link yang buat tugas berpasangan itu, Bu. Oh iya, ding, sorry, saya lupa di situ. Ya berarti kalian sesuaikan saja di situ. Maaf, saya lupa. Ini kayaknya saya sudah uploadnya sudah terlalu lama ya, jadi saya lupa. Terima kasih sudah mengingatkan, Jessica. Nih, Bu, sama-sama, Bu. Lalu, Bu, kalau misalnya kebetulan nama perusahaannya sama dengan punya teman lain gitu, apakah boleh, Bu? Asal siklusnya beda nggak apa-apa. Terus juga, Bu, berarti di yang proses input, proses sama yang output, kita